Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'da. Selamat sore anak-anak. Sudah ngaji semuanya? Semoga kalian tambah pinter, tambah sergap ngajinya. Besok bisa masuk surga semuanya. Amin. Allahumma tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin dihormati sampai mati. Muhammadur Rasulullah. Oke ya, tepuk satu, tiga, 1, 2, tepuk diam. Oke. Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya. Judulnya Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya. Ingat, kalau besok Nabi Ibrahim tamat, kalian harus menerima beberapa soal, harus dikerjakan. Kemarin Nabi Muhammad dari mulai kelahiran sampai haji wada sudah selesai. Sekarang masuk kepada cerita bab 2, yaitu Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya. Anak-anak, Rehan, Abon, jangan rame sendiri, nanti tak pindah. Nah, ketika Nabi Muhammad itu berkelana karena diusir sama ayahnya yang namanya siapa? Ayahnya yang membuat Tuhan, yang membuat patung, namanya siapa? Uzair. Itu suka membuat patung. Siapa namanya? Uzair. Si pembuat Tuhan, si pembuat patung. Kenapa Nabi Ibrahim itu diusir? Karena Tuhannya tidak ada yang laku. Ketika dijual di masyarakat, dari rumah ke rumah, si Surya didatangi, kamu mau Tuhan enggak? Mau beli Tuhan enggak? Si Surya enggak mau. Begitu juga Fatir enggak mau, Abon enggak mau, Rehan enggak mau, Renal enggak mau, Hamam enggak mau, kamu juga enggak mau. Apalagi Kenzi, yang di sininya ada pendul-pendulnya itu. Arsyak, Yusuf, semua enggak mau. Karena apa? Karena Tuhan yang berupa patung itu tidak bisa memberikan manfaat. Maka dari itu Nabi Ibrahim diusir. Ketika Nabi Ibrahim diusir, dia berkata kepada dirinya, aku akan selalu mendoakanmu ya. Ini adalah anak yang baik. Walaupun diusir dari rumah, tapi anaknya tetap mendoakan orang tua. Coba kalau Hamam yang diusir, kira-kira ngerundel, nangis, apa mendoakan? Apa ngerundel? Apa nangis? Wow, apa begitu? Atau mungkin Abon diusir dari rumah, kira-kira gimana? Nangis apa nangis? Sedih apa seduh? Sedih, ya. Mendoakan orang tuanya apa menggerutu? Menggerutu apa mendoakan? Nah, yang kita tiru adalah Nabi Ibrahim. Ketika diusir ayahnya, dia tidak nangis, dia tidak sedih, tapi dia malah mendoakan kepada Allah. Semoga ayahku diberikan petunjuk, sebab selama ini yang dia sembah adalah sesat. Menyembah patung itu sesat. Makanya di rumah kalau ada boneka enggak usah disembah. Ya, ada boneka yang namanya apa itu? Boneka beruang terus disembah. Oh, beruang. Semoga diriku kayak beruang gitu ya. Kalau ada boneka kelinci ya enggak usah dipuja-puja, biasa saja. Masa dipuja-puja ya Fatir ya? Ya kelinci, boneka kelinci. Semoga diriku kayak kelinci. Nanti kalau kayak kelinci beneran gimana coba? Kan susah, orang tuanya sedih ya. Nah, Nabi Ibrahim mulai keluar dari rumah melakukan perjalanan jauh.
Di dalam perjalanan itu tahu-tahu malam. Tahu-tahu malam. Raihan ngomong sendiri, Raihan sama Renal tak pindah sana nanti. Ya. Nabi Ibrahim melakukan perjalanan, melaksanakan perjalanan. Tiba-tiba waktu menjelang maghrib gelap. Coba bayangkan kalau sekarang Surya berjalan-jalan, kemudian jalannya tersesat mau nyampe ke hutan, tapi waktunya maghrib, waktunya mau gelap. Di pikiran Surya kira-kira takut apa berani? Jangan-jangan ada copong. Apa tuh copong itu? Pocong. Jangan-jangan ada jangan-jangan ada kuntil. Nah, ya, Surya pikirannya macam-macam, tapi Nabi Ibrahim tidak. Ketika datang malam, kemudian datang bulan yang namanya bulan. Surya, ketua kok rame wae. Ya. Datang itu bulan. Bulan warnanya merah, kemudian menjadi kuning, menjadi putih. Menjadi sangat bercahaya di atas langit. Kata Nabi Ibrahim, wah itu Tuhan. Nabi Ibrahim sempat mengatakan bulan itu sebagai Tuhan. Terus dilihat, lama-kelamaan yang namanya bulan dari sana tahu-tahu jalan sampai ke barat, kemudian tenggelam. Terus Nabi Ibrahim mengatakan, itu bukan Tuhan. Masa Tuhan tenggelam? Tahu-tahu tibalah saat siang atau pagi, nampaklah matahari yang besar yang mengeluarkan cahaya panas. Nabi Ibrahim mengatakan, oh itu Tuhan itu. Dilihat terus Tuhan, dilihat terus, akhirnya tenggelam juga. Apa kata Ibrahim? Itu bukan Tuhan. Itu ciptaannya Tuhan. Sekarang saya tanya, bulan itu yang menciptakan siapa? Matahari yang menciptakan siapa? Langit yang menciptakan siapa? Bumi yang menciptakan siapa? Kamu sekalian yang menciptakan siapa? Yang menghidupkan kamu siapa? Kalau besok kamu mati, yang matikan siapa? Siapa itu abon kok kayak begitu bubuknya? Nanti kalau kayak ikan pe loh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, ketika Nabi Ibrahim itu sedang mencari Tuhan, dia merenung. Aku lihat bumi ada yang menciptakan, matahari ada yang menciptakan, bulan juga ada yang menciptakan. Kira-kira siapa ya yang menciptakan ya, kata Ibrahim. Dia berpikir, siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Dia belum mengenal. Akhirnya ada cahaya yang mendekati Nabi Ibrahim. Dan cahaya itu mengatakan bahwa yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim menemukan Tuhannya, yaitu Allah. Siapa? Allah yang menciptakan alam jagat raya. Anak-anak, siapa yang punya hidung ngaco? Yang tidak ngaco berarti nggak punya hidung. Anak-anak, siapa yang punya telinga? Telinganya yang masih 2 ngaco. Yang tinggal 1 ngaco. Yang tinggal 1. Kamu tinggal berapa telinganya? Lah kok tadi ngaco? Tangannya yang masih 2 ngaco. Anak-anak, letakkan. Terkadang hidung kita itu mencium bau yang harum, betul?
Seandainya salah satu teman kalian mengeluarkan gas yang tidak nampak, dut gitu ya. Tahu-tahu baunya mak berbel, harum apa bau? Hidung bisa merasakan enggak? Bisa. Kalau si abon itu karena bau kecut kemudian dia bawa pewangi, ya, kemudian disemprot-semprot badannya, cus di kelek-keleknya di baju-bajunya. Terus Rehan sama Renal sama Fatir dan Surya merasakan bau enggak? Iya. Baunya gimana? Iya, harum kan, dikasih pewangi. Ada yang baunya wangi, ada yang baunya kecut. Hidung bisa merasakan bau enak dan bau tidak enak. Hidung bisa merasakan bau harum dan bau tidak enak. Sekarang saya tanya, yang menciptakan hidung itu siapa sih? Begitu juga yang menciptakan alam jagat. Ya. Tuhannya siapa? Tuhannya Nabi Ibrahim. Tuhannya Nabi Ibrahim, yaitu Tuhannya kita juga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim mulai mengenal Tuhannya, dia mulai bersyiar, berdakwah kayak Pak Mungsin ini, ya, berdakwah sama adik-adik. Dia datang dari rumah ke rumah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Wahai Surya, ayo kita beriman kepada Allah. Wahai Nisa, ayo beriman kepada Allah. Wahai Fulan, ayo beriman kepada Allah. Wahai Markona, ayo beriman kepada Allah. Caca, iman kepada Allah. Siti, yuk beriman kepada Allah. Wis pokoknya diajak kabeh beriman karo Gusti Allah. Tapi di sisi lain ada raja yang amat jahat, raja yang kejam dan jahat. Dia bernama Raja Namrud. Raja Namrud itu datang bersama bala tentara. Dia punya kerajaan, dia punya istana yang megah, dia punya pengikut yang banyak. Setiap Nabi Ibrahim mau mengajak beriman kepada Allah selalu dijahati sama raja. Siapa rajanya? Awas diinget-inget ya, jangan bengong. Besok kalau tak kasih pertanyaan 5 harus bisa. Kalau tidak bisa tak suruh berdiri sampai selesai. Makanya didengarkan. Raja Namrud punya banyak tentara. Arzak punya banyak tentara. Dan raja ini jahatnya luar biasa. Dia selalu menghalangi Nabi Ibrahim untuk mengajak beriman kepada Allah Subhanahu. Anak-anak, suatu ketika Raja Namrud ini bersama masyarakat banyak, bersama tentaranya itu pergi ke kuil menyembah berhala. Di situ ada patung yang kecil, besar, ada yang paling besar. Bala tentara ini diajak menyembah patung. Iya. Lebih keras. Ya, menyembah Tuhannya. Nabi Ibrahim mengajak yang demikian itu. Nabi Ibrahim teringat, mosok patung kaya ngono disembah. Sedangkan patung tidak bisa menolong dirinya sendiri. Nabi Ibrahim mulai merencanakan sesuatu. Wahai patung, saiki kamu disembah, besok bakal tak hancurin. Suatu ketika Raja Namrud itu mencari hewan di hutan. Semua tentara-tentaranya diajak, masyarakatnya diajak, Nabi Ibrahim diajak tapi nggak mau. Di sebuah desa wilayah pada saat itu semua pergi ke hutan untuk mencari hewan. Ada yang bawa tombak, ada yang bawa panah, pistol tidak ada.
Akhirnya semuanya pergi ke hutan. Pergi kemana? Hutan. Di situ tinggallah hanya Nabi Ibrahim. Ketika mengetahui Raja Namrud sepi, tidak ada di wilayah itu, Nabi Ibrahim mulai masuk kuil. Dengan membawa kapak, semua patung dihancurkan. Diet. Patung siji hancur. Penggal lagi. Dus. Patung sing kedua hancur. Diet. Patung-patung pada hancur. Hanya tinggal satu patung yang paling besar. Patung yang paling besar itu dikalungi kapak karo Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian pulang. Semua orang tidak mengetahui kalau Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung. Ora ono sing ngerti. Kemudian pulang. Suatu ketika Raja Namrud dari memburu hewan di hutan itu pulang sama tentaranya sambil menunggang kuda. Tekur pulang. Si Raja Namrud itu mendapat laporan dari tentara. Lapor Raja, lapor pemimpin. Ketika saya di tempat ibadah, saya melihat patung sudah hancur, Tuhan kita hancur. Hanya tinggal satu. Tinggal satu. Terus akhirnya raja tersebut marah. Siapa yang menghancurkan Tuhan kita, maka hukumannya pancung. Siapa yang menghancurkan kita, maka akan kita bakar hidup-hidup. Siapa yang menghancurkan Tuhan kita, akan kita sate, akan kita potong-potong, akan kita matikan, akan kita hancurkan. Inilah Raja Namrud. Akhirnya Raja Namrud bersama bala tentaranya mencari siapa yang menghancurkan patung. Dicari dari rumahnya Surya. Surya, kata si Raja Namrud, siapa yang menghancurkan Tuhan? Surya tidak tahu. Fatir tidak tahu. Ambon tidak ngerti. Rehan tidak tahu juga. Renal apalagi melat-melet. Hamam ya tidak ngerti. Kamu tidak tahu juga. Kanzen apalagi. Arzak guyang-guyut tok. Yusuf plengah-plengah. Sampingnya ya ora ngerti kabeh. Tidak tahu, akhirnya tetap dicari sampai ketemu. Oke. Nah, akhirnya apa? Raja Namrud mencari orang yang menghancurkan Tuhannya. Kira-kira ketemu tidak? Tidak. Ketemu tidak? Ketemu dan tidaknya akan kita sambung cerita di hari yang akan datang. Cerita hari ini hanyalah Nabi Ibrahim sudah menemukan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok cerita kita kelanjutan daripada kisah pada sore ini, yaitu Raja Namrud mencari seseorang yang menghancurkan Tuhannya, ya. Oke, sampai di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.